Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan membahas pengintegralan dengan substitusi. Himpunan fungsi-fungsi yang ada pada kita sekarang terdiri atas apa yang dinamakan fungsi-fungsi elementer, yaitu fungsi konstanta, fungsi pangkat, fungsi logaritma, dan fungsi eksponen. Fungsi trigonometri dan bahkan fungsi trigonometri kebalikan. Berikut fungsi-fungsi yang diperoleh dengan penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, dan komposisi. Jadi, fx sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X per 2 sama dengan cos Hx. Gx sama dengan 1 plus cos pangkat 4X pangkat 1 per 2. Hx sama dengan 3 pangkat X pangkat 2 min 2X per ln X pangkat 2 plus 1 min sin dalam kurung cos Hx. Pendiferensialan suatu elementer dapat dilakukan langsung dengan aturan-aturan yang telah kita kenal. Hasilnya selalu fungsi elementer. Pengintegralan atau antipendiferensialan adalah persoalan yang berbeda sekali. Ia melibatkan sedikit teknik dan banyak sekali akal. Lebih celaka lagi, hasilnya bukan selalu fungsi elementer. Misalnya, telah kita ketahui bahwa antiturunan E pangkat X2 dan sin X per X bukan fungsi-fungsi elementer. Dua teknik dasar pengintegralan adalah substitusi dan pengintegralan parsial. Metode penggunaan telah kita perkenalkan dalam pasal 5.1. Metode ini telah kita gunakan bila perlu dalam bab-bab berikutnya. Di dalam pasal ini, metode itu kita ulangi dan kita gunakan dalam banyak hal yang berbeda-beda. Akhirnya, dalam pasal 8.5, kita akan membahas pengintegralan fungsi rasional, yaitu hasil bagi dua fungsi suku banyak, atau biasa disebut dengan polinom. Kita akan tahu bahwa ini selalu mungkin dan hasilnya adalah suatu fungsi elementer. Bentuk baku. Untuk dapat menggunakan metode substitusi dengan hasil yang memuaskan, kita harus mengetahui integral-integral sebanyak mungkin. Substitusi dalam integral tak tentu. Andaikan Anda menghadapi suatu integral tak tentu, apabila ini bentuk baku, segera dapatlah ditulis hasilnya. Apabila tidak, carilah sebuah substitusi yang akan mengubahnya menjadi suatu bentuk baku. Apabila pada substitusi yang pertama kita tidak berhasil memperoleh bentuk baku, kita mencoba dengan cara lain. Apabila kita berlatih cukup lama, kita akan dapat menemukan penggalian yang tepat. Nah, dapat kita lihat pada tabel teorema berikut. Substitusikan untuk menentukan integral fx dx, kita dapat mensubstitusi u sama dengan gx dengan fungsi yang dapat diintegralkan apabila substitusi itu mengubah fx dx menjadi hu du, dan apabila h sebuah antiturunan h, maka integral fx dx sama dengan integral hu du sama dengan hu plus c sama dengan hgx plus c.